Halo, salam jumpa pemirsa. Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Selasa 26 Desember 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak bersama Agropolita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, memasuki libur Natal 2023, ribuan wisatawan padati kota wisata Batu. Salah satu tempat tujuan yang mereka datangi yaitu objek wisata legendaris Taman Rekreasi dan Pemandian Selekta yang berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lalu bagaimana keramaian objek wisata Taman Rekreasi Selekta ini di libur Natal Tahun Baru? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Libur Natal 2023, ribuan wisatawan padati kota wisata Batu. Salah satu tempat tujuan yang mereka datangi adalah objek wisata legendaris Taman Rekreasi dan Pemandian Selekta yang berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dengan penampilan yang lebih cantik dan wahana yang lebih lengkap, tempat wisata Selekta masih menjadi salah satu tempat wisata di Kota Batu yang paling digemari para wisatawan. Mengingat wisata Selekta merupakan wisata berbasis alam yang mengandalkan potensi keindahan dan kesejukan udaranya. Dan sudah dipastikan saat momen hari besar liburan seperti perayaan Natal, wisata Selekta menjadi tujuan tersendiri bagi wisatawan untuk dapat menikmati udara sejuk dan alam yang masih asri di tempat ini. Direktur PT Selekta Pramono menjelaskan, awal libur Natal dan cuti bersama serta liburan pelajar, tercatat pengunjung datang ke objek wisata Selekta mencapai 10.000 per hari, dihitung dari tiket yang terjual. Dari wisatawan yang datang mayoritas dari luar Kota Batu, bahkan dari luar pulau. Untuk wahana paling favorit masih tetap kolam renang dan kebun bunga. Di wahana ini wisatawan bisa merasakan sensasi dinginnya air yang memang langsung dari sumber mata air. Begitu pula dengan kebun bunga atau Selekta Garden yang cukup luas serta dilengkapi spot untuk berfoto selfie. Ya, alhamdulillah. Jadi mulai tanggal 23 kemarin sudah mulai terasa peningkatannya. Jadi
hampir 2 kali lipat dengan hari biasa. Dan yang sementara ini sampai dengan hari Minggu kemarin tanggal 24 itu wisatawan yang masuk di Selekta itu per hari sudah mencapai hampir 10.000 per hari. Tepatnya 9.400. Kalau targetnya Target untuk tahun ini tahun ini sebetulnya kita targetkan 750.000. Cuman sepertinya ya mudah-mudahan lah tercapai. Karena sampai dengan kemarin masih di angka 82% ya. Jadi masih agak jauh, jadi mudah-mudahan sampai akhir tahun ini. ya Selekta sendiri kan ya objek wisata legendaris ya, tetap mempertahankan alamnya ya Pak ya. Tentu. Jadi kita meskipun kita menambah wahana permainan, tapi tentu yang selaras dengan alam itu sudah misi kita. Jadi kita tetap mempertahankan alam kita. Nah ini terbukti udara kita di Selekta ini masih tetap sejuk sampai dengan hari ini. Untuk tahun Natal dan tahun baru ini untuk tarifnya sendiri apa tetap atau seperti apa? Kalau tiket masuk kebetulan sudah kita naikkan per 1 Desember kemarin yaitu di 50.000. Yang sebelumnya 40.000. Tapi ini masih terjangkau Pak ya? Dibanding dengan wisata yang lain? Saya kira masih tetap terjangkau lah. Karena kita tentu dengan menaikkan tiket ini kita tetap menambah fasilitas. Yang pertama di tempat itu perluasan akuarium kita perluas, kemudian kita tambah lagi satu wahana untuk anak-anak yaitu indoor ride. Selain kolam renang dan Selekta Garden, pengunjung juga dimanjakan dengan beragam wahana permainan yang terbilang cukup lengkap. Di area wisata Selekta, seperti Family Coaster, Flying Fox, Biang Lala, Mobil Ayun, Tagada, Skybike, Kiddie Ride, Perahu Ayun, bioskop 3 dimensi, bahkan naik kuda serta wahana lainnya yang tentu cukup menarik. Tidak hanya itu, Taman Rekreasi Selekta juga menyediakan beragam jajanan, makanan kuliner yang cukup lezat dengan melibatkan para pelaku UMKM yang ada. Dan jika pengunjung ingin membawa oleh-oleh, pihak PT Selekta juga sudah menyediakan lokasi pusat oleh-oleh baik makanan, minuman, bahkan produk kerajinan lokal khas Kota Batu. Dari Wisata Selekta Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Resor Malang melakukan tes urin kepada sejumlah pengemudi angkutan umum. Upaya ini diambil sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan pengecekan urin ini dilakukan gabungan personel Satlantas, Satres Narkoba dan Kedokteran Kepolisian Polres Malang. Sasaran tes urin adalah pengemudi angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kepanjen. Pengecekan kesehatan dan tes urin bagi para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya pengemudi angkutan umum, termasuk kendaraan ekspedisi. Kegiatan ini sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, terutama pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Selain tes urin, pengemudi angkutan umum juga diperiksa kesehatannya, termasuk tekanan darah. Personil Polres Malang juga melakukan pengecekan terhadap kelayakan kendaraan angkutan umum yang melintas, terutama yang mengarah ke Kabupaten Blitar, mengingat peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat pada libur nasional. Kasat Lantas Polres Malang AKP Adis Danigarta menyatakan bahwa tes urin secara mendadak dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan terutama pada musim libur Nataru. Pengecekan ini akan dilakukan secara berkala dan acak sebagai bagian dari langkah preventif kepolisian. Baik, jadi terkait kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan gabungan dari Satlantas Polres Malang, Satres Narkoba Polres Malang bersama unit kedokteran kesehatan Polres Malang, ya, dengan tujuan yang pertama mengecek kesehatan dari para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya pengemudi yang mengendarakan
kendaraan angkutan umum, kendaraan ekspedisi, mengingat ini sudah memasuki libur nasional, sehingga banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan dari kabupaten ke kabupaten maupun dari provinsi ke provinsi. Untuk teknis pengecekan kesehatan diawali dengan pengecekan tensi darah, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan urin. Kemudian dari beberapa petugas Satlantas juga mengecek kelaikan kendaraan untuk antisipasi bila mana terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Dari hasil tes urin yang dilakukan tidak ditemukan pengemudi yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang maupun alkohol. Selain pemeriksaan kesehatan kepada pengemudi, pada masa libur akhir tahun juga diberlakukan pembatasan kendaraan berukuran besar, kecuali kendaraan besar yang mengangkut bahan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar tetap diperbolehkan beroperasi. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Polemik hak asuh anak berinisial AJM 13 tahun. Seorang ayah yakni Ahsanul Amala membantah tudingan mantan istrinya yang bernama Diana Malayanti. Pasalnya Diana Malayanti, ibu kandung dari anak berinisial AJM, sempat membuat pengakuan yang menyatakan bahwa mantan suaminya yakni Ahsanul Amala tak sepenuhnya menuntaskan kewajiban dalam memberi nafkah kepada AJM. Polemik hak asuh anak berinisial AJM 13 tahun, seorang ayah yakni Ahsanul Amala membantah tudingan mantan istrinya yang bernama Diana Malayanti. Pasalnya Diana Malayanti, ibu kandung dari anak berinisial AJM, sempat membuat pengakuan yang menyatakan bahwa mantan suaminya yakni Ahsanul Amala tak sepenuhnya menuntaskan kewajiban dalam memberi nafkah kepada AJM. Melalui kuasa hukumnya Angga Citada SHMKN, Ahsanul Amala menegaskan bahwa hal itu semua tidak benar. Terlebih tuduhan bahwa Ahsanul Amala tidak memberikan nafkah kepada AJM sejak Januari hingga Desember 2023 juga tidak dapat dibenarkan. Menurutnya selama ini kliennya telah memenuhi kewajiban selaku ayah kandung untuk menafkahi putranya meski sudah bercerai dengan istrinya. Hal tersebut bisa diyakinkan dengan bukti-bukti transfer uang. Menurut Angga, kliennya telah menuntaskan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada AJM pada Januari 2023. Namun ternyata sang anak dengan alasan yang tak dapat dijelaskan pada bulan itu memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya. Dalam hal ini, Angga mengatakan bahwa kliennya tidak dapat disebut tidak memberi nafkah kepada anaknya. Sebab AJM sejak bulan Januari telah tinggal bersama ayahnya, terlebih tanpa ada paksaan apapun. Hingga pada bulan Mei 2023, AJM akhirnya memilih untuk kembali tinggal bersama ibunya. Hal itu pun tidak dipermasalahkan oleh sang ayah. Sebab menurut Angga, kliennya merasa sang anak tetap memiliki hak untuk menjalin komunikasi dengan sang ibu. Angga menegaskan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama PA Kota Malang pada September 2023, hak asuh AJM telah jatuh kepada ayahnya. Begitu juga saat ibunya mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Agama PTL Surabaya pada November 2023, di mana putusan hakim juga masih berpihak pada sang ayah. Kita menghormati putusan pengadilan, kita tetap percaya bahwa apa yang sudah diputuskan mulai dari Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Tinggi adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan sekarang proses kasasi kita tetap optimis kalau kebenaran akan menemukan jalannya.
Diberitakan sebelumnya permasalahan hak asuh anak ini sedang dalam ranah kasasi di Mahkamah Agung RI. Hal itu lantaran Diana Malayanti melakukan banding atas putusan PA Malang nomor 744-PDT-G-2023-PA-MLG dan putusan PTA Surabaya nomor 426-G-PDT-2023-PTA-SPY. Di mana putusan keduanya menyebut bahwa hak asuh AJM berada pada ayahnya Ahsanul Amala. Saat ini Diana tengah mengajukan banding di tingkat kasasi, berharap agar Mahkamah Agung RI membatalkan dua putusan tersebut. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai diresmikannya Pasar Induk Kota Batu yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Meskipun mayoritas masih banyak yang ke pasar relokasi yang berada di Stadion Berantas. Usai diresmikannya Pasar Induk Kota Batu yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, mendapatkan respon positif dari masyarakat. Meskipun mayoritas masih banyak yang ke pasar relokasi yang berada di Stadion Berantas. Beberapa pengunjung mengaku senang dengan penampilan pasar induk yang sekarang karena lebih bersih serta nyaman untuk dikunjungi. Banyak pula yang datang hanya untuk sekedar berfoto atau mencari tempat bersantai karena memang dari lantai 3 tersedia food court dan coffee shop dengan pemandangan Gunung Manderman yang cukup indah. Sejak beroperasi pada 2 Oktober 2023 dan diresmikan tanggal 14 Desember lalu oleh Presiden Joko Widodo, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Eko Suhartono, mengatakan bahwa para pedagang yang sebelumnya berada di tempat relokasi sudah bisa mulai menempati kios-kios pada Pasar Induk Among Tani. Dari data yang diperoleh dari Diskoperinda Kota Batu, Pasar Induk Among Tani Kota Batu dibangun dengan konsep 3 lantai, yakni pada lantai pertama merupakan area basah seluas 14.990,62 meter persegi, dan pada lantai 2 merupakan area kering seluas 14.143,63 meter persegi. Sementara pada lantai 3 untuk tempat kuliner dan kantor dengan luas 6.032,86 meter persegi. Pasar yang dibangun di atas lahan seluas 34 hektar tersebut memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL yang ramah lingkungan. Pasar yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu ini mulai dibangun pada 2021, memiliki 1.716 kios dan 914 los, dengan daya tampung untuk kurang lebih 2.630 pelaku usaha atau pedagang. Dengan diresmikannya Pasar Induk Among Tani pada 14 Desember lalu, untuk saat ini masih banyak juga para kaki lima hasil relokasi Pasar Induk Kota Batu yang masih menempati Stadion Berantas. Beberapa pedagang mengaku masih menunggu langkah ke depan pemerintah Kota Batu sebagai solusi para pedagang kaki lima yang masih menempati pasar relokasi Stadion Berantas. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Pemirsa, Kota Batu sebagai kota wisata tentu sudah menjadi rahasia umum dengan nuansa alun-alun yang tidak pernah sepi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Di hari biasa alun-alun Batu selalu ramai, apalagi hari libur karena memang tempat dan suasananya nyaman, apalagi ada gratis naik delman keliling alun-alun. Kota Batu sebagai kota wisata tentu sudah menjadi rahasia umum dengan nuansa alun-alun yang tidak pernah sepi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Di hari biasa, alun-alun Batu selalu ramai, apalagi hari libur, karena memang tempat dan suasananya yang nyaman. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu tentu bisa berkeliling di seputaran kawasan alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, dengan naik delman wisata yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata Disparta Kota Batu secara gratis. Delman wisata gratis ini beroperasi setiap hari pukul 08.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat di sekitar alun-alun Kota Batu.
pada jam yang telah ditentukan yaitu jam 8.00 hingga 11.00, delman yang sedang terparkir di sekitar alun-alun Kota Batu gratis. Sebab pada pukul tersebut merupakan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Batu kepada wisatawan di alun-alun Kota Batu. Caranya dengan meminta karcis pada petugas yang sedang berjaga di sekitar wilayah parkir delman. Pada setiap harinya ada jadwal piket yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan setiap harinya ada sekitar 5 hingga 6 delman yang siap untuk diajak berkeliling bersama wisatawan. Dekar wisata ini berkeliling di pusat Kota Batu dengan rute meliputi Jalan WR Supratman ke arah selatan, lalu Jalan Kasiman. Namun tergantung cuaca juga. Jika cuaca sedang hujan melewati Jalan Ahmad Yani, untuk para kusir sendiri masing-masing sudah diberikan anggaran setiap bulan oleh pemerintah Kota Batu sebesar Rp1.000.000 dipotong BPJS sebagai pengganti beban operasional. Menurut Suryadi, salah satu kusir delman, untuk berkeliling gratis rute berbeda dengan yang berbayar. Dan jika berbayar tentu akan lebih jauh dengan melewati Kampung Baru, Jalan Abdul Jalil, kuburan sisir lurus, lalu ke arah alun-alun kembali. Namun untuk ongkos sendiri Rp50.000 untuk umum. Jika ingin diantar ke tempat penginapan atau beralih ke rute lain, bisa juga, namun harganya menyesuaikan, jauh dekat berkisar Rp100 hingga Rp150.000. Transportasi tikar nih ya cukup senang sih, soalnya ada transportasi yang alternatif lah gitu bagi wisatawan juga. Jadi yang pengen kiranya naik tikar berkeliling Batu atau mana gitu ya bisa. Oh ya. Asalnya dari mana, Mas? Dari Mojokerto. Oh, Mas siapa? Reza. Oh ya, makasih Mas. Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV melaporkan. Usai jeda berikut kami akan segera kembali, tetaplah di Agropolita News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita lanjutkan. KONI Kota Malang serius dalam mengembangkan program sport tourism di tahun 2024 seiring dengan gelaran Pekan Olahraga Porprov 2025. KONI Kota Malang serius dalam mengembangkan program sport tourism di tahun 2024 seiring dengan gelaran Pekan Olahraga Porprov 2025. Pemkot Malang mendukung inisiasi pengembangan sport tourism yang sangat baik untuk mendukung pengembangan potensi wisata lokal di Kota Malang. Sport tourism akan dikelola dengan baik untuk mengakomodasi UMKM dan destinasi wisata. Untuk itu PJ akan menganggarkan anggaran untuk pembenahan fasilitas olahraga, diantaranya fasilitas venue dan alat olahraga. Sport tourism karena Kota Malang juga sebagai kota wisata, Malang Raya lah sebagai daerah tujuan wisata. Dan kemudian juga ada beberapa destinasi wisata, tidak hanya dengan wisata alam, ada wisata budaya dan juga dari budaya. Nah ini dikolaborasikan dengan sport. Dan nanti dari 25 kita akan buktikan sport tourism yang menjadi proposal dari Kota Malang akan berbeda dengan protokol yang akan banyak akan dilakukan. Dengan ini Pemprov Jawa Timur akan memberikan kontribusi sport tourism di Kota Malang dalam bidang promosi, wisata, dan penguatan ekonomi. Dari Kota Malang, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Perkembangan sport tourism di Kota Malang dan Malang Raya terus berjalan. Anggaran juga tengah dipersiapkan guna menunjang hal tersebut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Perkembangan sport tourism di Kota Malang dan Malang Raya terus berjalan. Anggaran juga tengah dipersiapkan guna menunjang hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua KONI Kota Malang yang mengatakan bahwa ke depan sport tourism akan berbanding lurus dengan pembinaan di masing-masing cabur. Nantinya sport tourism akan mengakomodasi kebutuhan anggaran dan agenda rutin olahraga yang dibawahi oleh KONI. Hal ini menjadi peluang besar bagi Malang Raya untuk berkembang dan mengembangkan industri olahraga yang progresif, semakin maju lantaran berkolaborasi dengan pariwisata yang ada di Kota Malang. Anggaran yang besar, jadi anggaran sport tourism ini melekat kepada pembinaan di kampung. Jadi di sana ada yang masuk di anggaran rutinnya KONI Kota Malang sendiri, itu untuk yang non cabur. Jadi seperti ada event-event olahraga di sekolah yang tidak masuk di dalam agendanya cabur, itu juga kita support. Jadi inti dari sport tourism ini adalah peluang besar dari Malang Raya ya, bukan hanya Kota Malang. Itu yang kita sambut. Jadi kalau menyelenggarakan event di kayak bola voli misalkan di situ Bondo atau di kota-kota yang tujuan wisatanya masih kurang, itu kan belum tentu ada disambut oleh pengunjung. Tapi kalau bikinnya itu di Malang, event bola voli kemarin itu kurang 1 minggu tiket sudah habis. Nah ini kalau dikemas lebih bagus lagi, ada paket-paket wisata digabungkan di sana. Jadi industri olahraga ini akan hidup karena berkolaborasi dengan wisata. Jika dikemas bersama dengan industri wisata akan memberikan dampak langsung dalam ekonomi di Kota Malang, sekaligus menghidupkan industri olahraga. Dari Kota Malang, Dion Arista, News Sport, ATV melaporkan. Pemirsa, rambut yang sehat dan juga terawat akan membuat penampilan tampak lebih menarik. Tak heran bila banyak laki-laki maupun perempuan yang melakukan perawatan rambut untuk menjaga keindahannya. Sayangnya tidak semua orang tahu berbagai fakta tentang rambut. Fakta ini termasuk tentang warna dan bentuk rambut manusia, jumlah helai rambut, sejak kapan manusia memiliki rambut, dan lain sebagainya. Berikut 5 fakta unik seputar rambut, versi news, fakta, dan juga unik. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agropolita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pemirsa, inilah fakta unik seputar rambut, versi news, fakta, dan unik. Rambut yang sehat dan terawat akan membuat penampilan tampak lebih menarik. Tidak heran bila banyak laki-laki maupun perempuan yang melakukan perawatan rambut untuk menjaga keindahannya. Sayangnya, tidak semua orang tahu berbagai manfaat tentang rambut. Fakta ini termasuk tentang warna dan bentuk rambut manusia, jumlah helai rambut, sejak kapan manusia memiliki rambut. Berikut 5 fakta unik seputar rambut, versi news, fakta, dan unik. Tumbuh sejak dalam kandungan. Anda tidak perlu heran jika melihat bayi yang baru lahir sudah memiliki rambut, karena faktanya pertumbuhan rambut sudah dimulai saat bayi berada di dalam kandungan. Menurut situs Cleveland Clinic, manusia setidaknya memiliki 5 juta folikel rambut saat lahir. Folikel ini merupakan struktur kulit yang menjadi tempat rambut akan tumbuh. Jenis rambut yang berbeda. Anda mungkin heran kenapa ada orang yang memiliki rambut lurus, rambut bergelombang, rambut keriting, rambut tebal, rambut tipis, rambut halus, ataupun rambut kasar. Hal yang menentukan jenis rambut adalah bentuk folikel rambut Anda yang dipengaruhi faktor genetik. Folikel terdapat pada bagian akar rambut di dalam kulit atau dermis yang tidak tampak dari lapisan luar.
rambut yang berbeda. Warna rambut manusia di berbagai belahan dunia bisa berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, berwarna pirang, berwarna coklat, berwarna merah, dan lainnya. Fakta menarik tentang warna rambut ini dipengaruhi oleh jenis dan kadar melanin atau zat warna pada rambut. Semakin banyak melanin pada rambut Anda, warna rambut Anda akan semakin gelap. Namun jumlah melanin tersebut bisa berkurang seiring pertambahan usia, sehingga kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya uban. Pertumbuhan rambut sangat cepat. Belum ada penelitian memadai yang menjelaskan berapa tepatnya jumlah rambut yang tumbuh setiap tahun. Namun rambut termasuk bagian tubuh kedua yang tumbuh sangat cepat setelah sumsum tulang belakang. Dalam sebuah buku berjudul Anatomy Hair 2021 disebutkan bahwa rata-rata rambut tumbuh sebanyak 0,35 mm per hari dan sekitar 15 cm per tahun. Minyak menjaga kesehatan rambut. Fakta menariknya, proses pertumbuhan rambut melibatkan kelenjar sebasea karena anatomi rambut yang terhubung dengan kelenjar penghasil sebum tersebut. Kelenjar minyak ini akan menambahkan minyak ke rambut dan membuatnya tetap berkilau serta lembut. Hal tersebut pula yang menjadi alasan kenapa Anda tidak perlu keramas terlalu sering untuk mencegah rambut menjadi terlalu kering maupun lepek. Dan itulah pemirsa, 5 fakta unik seputar rambut. Versi News, Fakta dan Unik.